Pengamat sepak bola, Coach Justin, meluapkan kemarahannya terhadap pernyataan kontroversial pelatih Australia, Tony Popovic, jelang laga melawan timnas Indonesia. Pertandingan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Dalam konferensi pers yang dikutip dari ESPN, Sabtu, 25 Januari 2025, Tony Popovic melontarkan pernyataan mengejutkan yang dianggap meremehkan kemampuan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Popovic menyoroti perubahan struktur kepelatihan timnas Indonesia setelah PSSI memutuskan untuk mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Kita akan melihat sejarah kepelatihannya. Kluivert belum memiliki sejarah pelatih kepala yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya, ujar Popovic. Menurut Popovic, meski Kluivert memiliki nama besar sebagai mantan pemain, kemampuannya sebagai pelatih belum terbukti. Komentar ini dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk pelecehan terhadap Kluivert, yang baru memulai perjalanannya bersama skuad Garuda. Pernyataan Popovic langsung mendapat reaksi keras dari Coach Justin. Dalam siaran di channel YouTube JBR Media TV, Rabu, 12 Februari 2025, Coach Justin menilai komentar Popovic adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pelatih profesional. Mereka meremehkan. Itu salah besar, Popovic. Ini pelatih-pelatih yang kadang-kadang gue gak mengerti. Ini masalah ego atau apa, ujar Coach Justin dengan nada tegas. Menurut Coach Justin, pelatih sekelas Popovic seharusnya tidak membuat pernyataan yang merendahkan rekan seprofesinya di depan media, apalagi jelang pertandingan penting seperti ini. Popovic bilang Kluivert itu dikenal sebagai striker, tidak sebagai pelatih. Tidak perlu mengeluarkan statement kayak gitu, tambahnya. Laga antara Australia dan Indonesia di Sydney Football Stadium nanti menjadi ujian besar bagi kedua pelatih. Bagi Patrick Kluivert, ini adalah kesempatan untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih kepala. Sementara bagi Tony Popovic, tekanan untuk menang semakin besar setelah pernyataannya memicu kontroversi. Timnas Indonesia, yang kini diperkuat Patrick Kluivert dan jajaran pelatih asal Belanda seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg, berharap dapat tampil maksimal meski menghadapi tantangan berat. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian bagi skuad Garuda, tetapi juga panggung bagi Patrick Kluivert untuk menjawab kritik. Akankah Kluivert mampu membungkam komentar Popovic dengan hasil gemilang di lapangan? Pemain belakang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, memberikan pandangannya tentang staf pelatih baru timnas Indonesia yang dipimpin oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Verdonk menyampaikan rasa antusiasnya terhadap perubahan ini, terutama setelah melihat komposisi tim pelatih yang memiliki pengalaman besar di sepak bola internasional. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini diperkuat oleh 3 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Ketiganya juga turut menangani timnas U23. Kelvin Verdonk, yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, mengaku mengenal baik Denny Lanzaat dari pengalamannya di Feyenoord, ketika Lanzaat menjadi asisten pelatih di bawah Giovanni van Bronckhorst. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Verdonk menyebut Patrick Kluivert sebagai sosok legenda yang memiliki karisma besar. Sementara itu, Alex Pastoor dianggap memiliki keahlian taktik yang sangat mumpuni. Patrick Kluivert adalah legenda, dan Pastoor sangat kuat secara taktik, jadi aku sangat menantikan periode internasional ini, ungkap Verdonk. Kelvin Verdonk akan segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam rangkaian ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret mendatang, tim Garuda dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua dan jauh tertinggal dari Jepang yang kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin. Namun, posisi Indonesia belum sepenuhnya aman karena hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga mengintai di papan tengah.
Format kompetisi membuat hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus melalui babak kualifikasi tambahan. Dengan persaingan yang semakin ketat, laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi penentu bagi langkah Garuda selanjutnya. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dengan perubahan besar di tubuh skuad Garuda. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, serta penunjukan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, akhirnya dijelaskan secara rinci oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia tampil konsisten di level dunia. Pada 6 Januari 2025, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Meski ST sukses mencatatkan sejumlah prestasi, seperti membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI memutuskan mengambil langkah baru demi mencapai target yang lebih tinggi. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube THYW, Erick Thohir menegaskan bahwa ambisi besar PSSI adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, serta mempersiapkan skuad yang kompetitif untuk Olimpiade 2028. Ini bukan hanya soal kemenangan jangka pendek, ujar Thohir. Kami ingin timnas Indonesia konsisten di kancah sepak bola internasional. Dengan strategi jangka panjang, kami berharap bisa menjadi negara yang sering tampil di Piala Dunia dan ajang besar lainnya. Sebagai langkah strategis, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Mantan bintang Barcelona ini diharapkan membawa angin segar dalam membangun timnas Indonesia, baik dari sisi taktik maupun pengembangan pemain. Selain itu, Kluivert akan dibantu oleh 2 asisten pelatih berpengalaman, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. PSSI juga menekankan pentingnya pengembangan tim usia muda, terutama U17, sebagai bagian dari pondasi masa depan. Erick Thohir percaya bahwa pembinaan sejak dini akan menghasilkan skuad Garuda yang mampu mendominasi di level internasional dalam beberapa tahun ke depan. Erick Thohir juga menyoroti pentingnya membangun kerjasama internasional untuk mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan menjalin hubungan baik dengan negara seperti Belanda, ia yakin ada peluang besar untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pergantian pelatih ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan langkah strategis untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan Patrick Kluivert di pucuk kepemimpinan, serta visi besar dari Erick Thohir, harapan tinggi disematkan pada skuad Garuda untuk terus berkembang dan bersaing di panggung dunia. Timnas Indonesia U20 tengah bersiap menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret. Kompetisi ini menjadi peluang emas bagi Garuda Nusantara untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Ketua PSSI, Erick Thohir, menekankan pentingnya mentalitas juara. Sebelum keberangkatan timnas ke Cina, Erick bertemu dengan seluruh pemain, pelatih, dan ofisial untuk memberikan motivasi. Kemarin saya bertemu pemain, pelatih, dan ofisial timnas Indonesia U20 yang akan menuju Shenzhen, Cina, ungkap Erick melalui akun Instagramnya. Ia menambahkan, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, fokus, dan berjuang dengan mental serta mindset juara. Tim asuhan Indra Syafri ini telah tiba di Cina pada Minggu, 9 Februari, dengan membawa 23 pemain terbaik. Tim Garuda Nusantara akan memulai perjuangan mereka di grup C, bersama lawan-lawan berat seperti Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pertandingan pertama akan digelar pada Kamis, 13 Februari, melawan timnas Iran U20 di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium. PSSI menetapkan target tinggi bagi tim muda ini, yakni mencapai semifinal Piala Asia U20 2025. Jika berhasil, Jens Raven dan kawan-kawan akan otomatis lolos ke Piala Dunia U20. Bismillah, kita berjuang bersama untuk membawa Garuda ke panggung dunia, ujar Erick penuh optimisme. Kini, perjuangan Garuda Nusantara akan menjadi pembuktian sejauh mana mentalitas juara yang diharapkan bisa membawa mereka melangkah ke pentas dunia. Mampukah mimpi ini terwujud? Kita nantikan perjuangan mereka di Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencana penggunaan pesawat charter bagi timnas Indonesia sepulang dari Australia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para